Jika kau ada gelisah tentang seseorang, berarti dia juga memikirkan kamu. Tema kita malam ini mengenai koneksi kegelisahan kamu dengan seseorang. Sekali lagi, pembacaan ini tidak berlaku untuk semua orang, ya. Tetapi kalau seandainya memang ini resonate, di like aja. Kalau misalnya memang tidak resonate, bisa di skip aja pembacaannya. Siapa tahu di sini kan kamu tidak mau berkomitmen, kamu bisa cek channel Siangku atau channel Potato Tarot, ya. Aku akan buka untuk energi keseluruhan secara general, bagaimana dan apa yang dirasakan padamu. Oke. Saya melihatnya ya. Ini ada kartu Grim Reaper, teman-teman. Bisa jadi ya, hubungan kalian walau tidak baik-baik saja sekarang. Aku nggak berani bilang putus, tetapi mungkin menggantung. Atau menurut kamu sudah selesai. Di kala masa sendiri, pikiran dia dan kamu tuh makin terbuka. Ibaratnya makin ada perubahan. Perubahannya ini ke arah mana? Ke arah yang lebih baik. Ketika mengalami satu kegagalan ya, dengan hubungan, relationship, atau yang pasti asmara, itu pasti akan mendewasakan seseorang. Dan yang aku lihat dari ini ya, mungkin ada yang sudah menutup komunikasi dan tidak mau ada kesempatan untuk reunite lagi atau ingin balik lagi, tetapi sudah cukup untuk belajar dari kegagalan ini. Yang kedua, saya melihat sebetulnya ya, dari sisi dia dan kamu, mungkin masih ada sedikit energi, sekitar 30% atau sekitar maksimalnya tuh 40%-an lah ya. Itu masih kayak ada energi penasaran dan saling tarik-menarik. Kalau misalnya memang kau rasakan ini, maka dia juga merasakan yang kau rasakan, ya. Di sini ada, walaupun tidak semuanya, ada energi twin flame. Jadi memang saling membalanskan, saling menyeimbangi, namun tidak bisa untuk menikah. Jadi statusnya itu dikala kamu jauh, sama aja kayak karmik. Kalau karmik tapi masih bisa diputuskan atau menikah, ya. Kalau twin flame ini sebetulnya sudah ngeri-ngeri sedap. Cara mencintai dia ke kamu dan sebaliknya itu lebih kepada balancing. Jadi bukan karena hanya nafsu, hanya cinta, tapi kayak seluruhnya. Kamu anggap dia kayak keluarga, kayak adik, kayak kakak, atau apapun itu. Tetapi di sini memang yang aku lihat, kalian memang saling memuji, saling suka. Perasaan itu tuh ada terus gitu loh. Sampai dengan detik ini mungkin dari dianya sendiri itu masih ada puji-pujian terhadap kamu, masih kagum sama kamu, tetapi ya sulit untuk dijangkau, sulit untuk direalisasikan, ya. Kalau twin flame itu tidak bisa menikah. Kalau kalian mau nanya, Kak, saya twin flame nggak sih? Ya udah, berarti kamu nggak bisa nikah intinya. Di dunia ini tuh cuma 1% kali yang bisa nikah. Ada energi phoenix, kamu tau phoenix itu? Kayak senseiya gitu ya, gambarnya burung phoenix gitu, ya. Kalian lihat aja deh phoenix itu apa. Aku melihatnya banyak pendewasaan ini ke arah spiritual yang sekarang ini dia rasakan. Jadi kalau misalnya ada komunikasi batin, terus ada kayak kamu gelisah terbangun di malam hari, tiba-tiba ingat dia, yaitu koneksinya. Sebetulnya itu adalah cara untuk dia menghubungimu. Mungkin lewat mimpi, lewat doa, tapi itu tembusnya tuh mungkin setelah berhari-hari dilakukan ya. Nggak berarti kalau aku mikirin dia sekarang, dia mikirin aku gitu, belum tentu.
Tapi harus benar-benar ada energi yang benar-benar rindu dan energinya tuh pas. Kamu juga longgar mikirin dia, kamu mikirin dia, dan energinya tuh masuk. Dia mikirin kamu tuh langsung kayak nembak gitu. Tapi itu ya setelah berapa kali berdoa ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya kita punya kesibukan atau kita punya sosial juga bagus, biasanya kan hal-hal yang kayak gini tuh lupa gitu kan. Lupa kalau ternyata ada orang yang di sini mungkin bisa mikirin kamu kayak mungkin udah cuek bebek gitu ya. Ini aku semprotkan lei aura ya teman-teman, karena pembacaannya kita bicara mengenai spiritual. Dan kalau mau order lei aura silahkan langsung chat ke admin yang ada di link di deskripsi video, atau kalian bisa lihat yang di sini ya. Itu untuk tarot. Jadi jangan ya, kalau misalnya mau konsultasi ke nomor lei aura terus ke tarot, itu beda. Jadi kalian bisa lihat menunya. Jangan malas dibaca. Nomor tarot beda, nomor lei aura beda ya, karena pusing teman-teman. Aku tuh kalau di tarot itu bener-bener kliennya itu penting-penting gitu loh. Kalau cuman Kak mau beli lei aura itu kayak annoying, jadi aku pisahkan gitu. Mohon mengerti ya, ada admin yang handle dan banknya juga beda gitu. Di sini yang saya lihat ya, secara energi sampai dengan hari ini yang dia rasakan kepada kamu, yang mungkin kau juga rasakan, yang buat kamu senyum-senyum sendiri, bahwa kamu tuh sangat enjoy sama dia, keberadaan dia atau keberadaan kamu di samping dia itu memberikan namanya kepuasan batin. Terus kita lihat ada kartu kesenangan di sini, happy, seakan dunia itu hanya milik berdua, kayak gitu teman-teman. Ini yang gue rasakan ya. Sekarang kita lihat secara spiritualnya. Aku akan lihat secara spiritualnya. Kira-kira di sini apa sih yang memang benar-benar kalian itu terkoneksi, saling merasakan. Oke. Ketika jauh ya teman-teman, saya ngelihatnya ketika jauh pikirannya itu masih di bawah. Jadi kan ini aku lihat ada energi, sebetulnya mungkin ini berhubungan energi move on. Ya, energi move on. Mungkin kamu ngomongnya nggak suka, tetapi di pikiran kamu tuh masih nempel. Dia pun begitu. Ketika ngomong, aku udah nggak suka sama kamu, tapi pikirannya tuh masih nempel. Ini yang susah di pikiran, yang disembuhkan ya, yang susah. Ya, kalian berusaha untuk menjauh, kalian berusaha untuk tidak terkoneksi lagi, tapi dalam pikiran tuh susah. Pasti ada yang tarik menarik. Entah itu momennya kapan, pasti saling tarik menarik. Six of Wands. Tuh. Energi kalian berdua itu saling dirasakan satu sama lain. Karena kenapa? Ketika kamu memikirkan dia dan sebaliknya, itu ada namanya bentuk energi support. Kamu tuh pikirannya, aku pengen maju, aku ingin membuktikan biar dia tahu kabar aku kalau aku juga maju. Jadi cara tarik menariknya seperti itu, supaya nanti someday dia dengar kabar kamu dan sebaliknya, si ini udah begini loh sekarang. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada kartu Six of Wands di sini, itu menunjukkan bahwa ada energi pendorong maju. Walaupun sekarang kalian ini lagi jauh ya, tapi kayak ada kayak ada ego, masih ada ego untuk aku tuh mau ingin membuktikan, aku tuh mau maju. Setelah aku pisah dari dia, aku pengen maju supaya dia tahu nih kalau aku itu memang berarti. Karena di sini ada kartu The Chaser loh. Kartu Chaser tuh masih tarik menarik. Walaupun kalian tuh bertolak belakang jalannya kemana, tapi di kepala kalau masih inget susah lah. Gini teman-teman, apakah kalau seandainya aku udah punya orang baru gitu, belum tentu kamu lupa dengan dia. Kamu inget namanya langsung ke-trigger ke belakang. Itu berarti belum sembuh ya. Ada kartu King of Wands. Di sini yang aku lihat ya, koneksi kamu sama dia itu saling watching around. Tidak bergerak apa-apa, tapi saling mantau. Entah diam-diam, saling stalking, IG story, WhatsApp, kalau misalnya tidak di blok tapi nggak ngomong, masih lihat-lihat status. Tapi kayak ada gengsi gitu loh.
Soalnya mungkin ya, kamu nggak mau ribet, dia juga lagi nggak mau ribet. Itu yang dirasakan. Jadi energinya itu ya sama-sama kayak kamu diemin aku, ya aku diemin kamu. Tapi di pikiran itu saling ini, kapan sih lu dong yang coba untuk tarik gue, lu dong yang datang ke gue. Ada di pikiran kamu tuh kayak gitu. Kayak main tarik tambang aja, ulur-uluran. Oh, ada kartu Knight of Wands. Tuh, masih ada kayak kepikiran untuk mengabari atau datang. Bullshit kalau seandainya dibilang, "Kak, aku tuh udah gak suka." Karena dia tuh toxic. Justru kalau toxic, biasanya makin susah dilupain loh. Apalagi kalau misalnya kamu selalu jatuh cinta sama orang yang salah. Ada ego, kamu pengen naklukin dia, kamu pengen dia sama kamu, itu pasti ada. Gak pengen ditinggalin. Karena aku melihat ya berdua itu tuh kayak ada energi yang sebetulnya gak semuanya jelek. Entah dia pernah bohongin kamu sampai hubungan ini berakhir, tetapi ada energi kebaikannya. Setiap orang tuh pasti ada kebaikannya, gak mungkin jahat terus. Gak mungkin kan orang tuh buat nangis terus gitu kan, pasti ada ketawanya. Kesenangannya apa di sini? Tuh, udah hangman-nya aja in reverse nih ketika aku buka ya. Kartu The Hangman di sini tuh kayak menunjukkan apa ya? Bertahan. Jadi tuh kayak ada posisi bertahan. Aku nggak baca reverse deh. Ini posisinya tuh kayak bertahan, ya. Kalau melepaskan mau dibalik juga sama aja, diem aja. Mau dibolak-balik sama, reverse, nggak reverse. Tidak coba untuk pergi, karena kartu The Hangman itu ya mau dibalik-balik juga berdiam aja. Cuman nggak begitu terbelenggu lah. Maksudnya tidak begitu menjadi satu kewajiban. Sama-sama nggak move on, ya. Hangman tuh mau dibolak-balik sama aja, sama-sama aja nggak move on. Gitu teman-teman. Nah, bottom of deck-nya ada kartu Seven of Cups. Nah, Seven of Cups ini bicara mengenai keinginan harapan, ya. Jadi kalau aku bisa tarik satu benang merah antara kamu sama dia, sebetulnya walaupun gengsi, walaupun ada hubungan yang berakhir, tetapi masih ada apa ya, harapan terus gitu. Ini tuh kayak berputar aja. Mungkin siklusnya sekarang lagi nggak ngomong, tiba-tiba nanti lebaran ngomong, kita nggak pernah tahu. Dan ini tuh masih, kerannya tuh masih kebuka, antara kamu sama dia tuh masih kebuka. Jadi kalian tuh saling merasakan ini sebetulnya. Dia pun begitu. Walaupun tidak ada tindakan ya. Karena kenapa? Gini loh. Orang tuh berpikir kalau seandainya aku hubungin duluan, pertama kemakan gengsi, yang kedua memperbaik atau memperburuk keadaan. Itu aja jawabannya. Kecuali kalau saat-saat momen lebaran, mungkin itu jadi alasan, oh ya aku minta maaf sama kamu karena ada momen lebaran, jadi nggak malu-malu banget. Jadi ada backupnya gitulah, ya. Ini kita udah lihat ya secara spiritual teman-teman. Jadi ya mau percaya nggak percaya terserah, bebas. Kita akan lihat nih, apalagi yang saling dirasakan antara kau dan dia. Saling merasakan lah, mau dari mana dulu tarikannya. Tuh. Kalian itu masih saling mengagumi, masih ngestak aja. Nih ya, kartu anchor. Jadi itu sudah kayak menemukan satu tujuan, sudah ketemu nih orang yang tepat. Dan memang masih saling memuji sampai dengan sekarang. Entah itu kau siarkan ke teman-teman kamu bahwa aku masih, atau kamu diem aja. Kalau aku lihat sih kamu lebih diem. Walaupun katanya orang-orang di luar sana ngomongnya jangan sama dia, tapi hatimu nggak bisa bohong. Hati kamu dan dia ya, catat. Tuh. Saya melihatnya begini ya teman-teman. Kalian itu kayak ada energi saling memuji, saling stuck ya. Walaupun sekarang ini kalian itu kondisinya tuh bingung. Karena kenapa? Ya pilihannya nggak ada.
misalnya dia jauh dari kamu atau kamu dari dia. Kan nggak ada pilihan lain, karena mungkin kalian belum dapat orang yang benar-benar bisa mengerti. Dan sebetulnya begini, mungkin bukan belum dapat karena tidak mau, tetapi memang ada energi yang masih saling kagum, masih saling sayang. Dan ada kartu The Hangman ini. Ya, kartu Hang ini belum ada yang bisa menggantikan kebahagiaan ketika kalian bersama. Jadi energi misalnya kenal sama orang lain. Contoh, aku bisa sebut nggak sih nama artis? Mungkin Shawn Mendes sama Sabrina Carpenter. Nah kan, balik-balik lagi sama si Camila Cabello, ya kan? Sampai si Sabrinanya tuh kayak cuma jadi persinggahan doang. Ternyata masih cintanya Shawn sama si Camila. Ya, I'm happy mereka balik gitu. Cuman kan ada yang dikorbankan. Contoh kayak begitu loh. Seakan-akan kayak memberi harapan, maksudnya kalau orang itu dalam kesendirian ya, lelaki dalam kesendirian biasanya, atau wanita dalam kesendirian itu akan mencari jiwanya tuh hilang. Jadi ketika bertemu dengan orang baru, dia mencoba untuk cari kenyamanan, tetapi ketika tarikannya itu masih kuat ke belakang, masih kuat nih sama kamu ya, kalian masih saling kuat untuk melangkah ke yang baru itu, rasanya kok enggak gitu loh. Tapi kan pandangan orang yang baru misalnya dideketin gitu, itu udah harapan, kasih harapan, dan itu salah. Itu teman-teman. Ya mungkin ada energi seperti itu, karena ketika ada pilihan depan mata pun sampai dengan saat ini masih kayak ditolak, masih kayak aku belum siap atau aku belum bisa untuk memilih. Masih kayak bingung ya untuk memutuskan, bingung untuk memilih siapa. Aku bagaimana ya mau melepaskan kamu, itu masih kayak 50-50, masih berat. Ini yang aku rasain. Aku tidak mendikte kamu. Kalau kamu di sini sudah punya pasangan, ya kamu jaga pasangan kamu tuh dengan sepenuh hati kamu, bukan hanya untuk pelarian, bukan hanya untuk melupakan seseorang, tapi orang yang benar-benar kamu suka. Kalau kamu suka sama seseorang yang kemarin, kamu harus cari orang yang sama kayak kemarin, tapi minusnya dia nggak boleh red flag. Gitu. Sifat baik itu ada kan? Kalau nggak, kamu ketemu dapat karakter yang berbeda, itu tidak akan memuaskan kamu, karena kamu tipenya yang kayak gitu. Susah untuk mencarinya, karena memang ada doktrin di kepala kita bahwa kita tuh nyaman sama yang begini. Walau kata orang, kamu nggak cocok sama dia karena dia posesif, karena dia cemburuan, karena dia begini begitu, karena dia manfaatin kamu. Tapi semua itu tuh blur. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau aku kan cuma kasih nasihat, jangan ya. Apalagi kalau hubungan orang ketiga, jangan ya, gitu. Duda juga lihat-lihat juga. Janda lihat-lihat juga. Gitu loh teman-teman. Ya, kita tuh tidak bisa ibarat kalau kita udah punya standar, dia punya standar sama kamu dan sebaliknya, itu susah untuk kayak mau secakep apapun deh, itu tidak bisa membuat nyaman. Kenyamanan tiap orang itu beda, energinya tuh beda. Jadi bukan berarti dia jelek, bukan berarti dia apa. Contoh kayak Selena Gomez sama sekarang siapa tuh pacarnya, aku lupa kan, dibandingin sama Justin Bieber, ya kan, segila-gila apa tuh ngelupainnya. Ya kayak gitu loh. Jadi kayak susah move on. Dia sama siapa, fake aja sebetulnya. Kayak gitu teman-teman. Aku cuman ini ya, bahwa kalau kita tuh sudah punya standar, sudah suka, terus tiba-tiba kita nggak sampai dengan dia, kita tuh akan secara nggak langsung kita tuh akan mencari bayang-bayang dia di orang lain, dan itu sangat sulit. Mau sebagus apa juga, kecuali kalau kamu memang sudah selesai dengan dia, tidak ada energi tarik menarik seperti ini. Bagaimana cara memutuskannya? Ikhlas dalam hati itu. Oke, misalnya hubungan aku orang ketiga, dia lebih memilih pasangannya, aku tidak boleh denial kalau dia harus memilih aku. Ikhlas
ikhlas ya, memang harus pergi, memang endingnya tuh nggak enak, endingnya harus ketahuan. Kalau misalnya nggak ketahuan, hubungan cinta segitiga ini akan berlangsung lama dan kamu makin jatuh, makin kamu nggak bisa dapat pasangan. Untuk wanita hati-hati, kecuali kalau kamu sampai umur 50 mau sendiri terus, nggak apa-apa, boleh. Kan ada kan orang yang nggak mau punya pasangan, mau hidup bebas aja, silahkan. Tapi kalau misal kamu pengen suatu saat nanti, oh kalau aku udah umur 30 sekian aku pengen punya baby, atau 25 aku pengen punya pasangan, pengen dibahagiakan, stop main-main yang gitu. Kalau cowok mah bebas, kalau cewek itu yang aku perhatikan, karena sesuatu yang tidak sehat itu akan menjadi penyakit gitu, teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat di sini energi baik yang dirasakan, baik dia maupun kamu. Detik ini. Aku melihat ya, memang masih ada kayak bayangan atau shadow. Jadi sebetulnya kalian itu walaupun terpisah, tetapi kayak jalurnya tuh masih akan ketemu. Itu sih. Ada perasaan melo, ya. Kita bicara dari warna abu-abu, ada warna kelabu di sini, ya. Warna biru tuh warna keteduhan. Memang iya keteduhan. Ada kayak perasaan ya udah kalau dia bahagia memang nggak masalah. Tetapi aku sendiri loh di sini. Itu yang kau rasakan sekarang. Juga dia. Apa yang kalian rasakan? Bawaannya tuh kayak apa ya? Tidak menganggap hubungan ini putus, tapi hanya break. Tidak bilang dia pergi, tapi suatu saat dia akan kembali. Nih. Ada soulmate. Tadi udah keluar twin flame, sekarang soulmate. Karena di kartu ini nggak ada kartu twin flame, teman-teman. Jadi energinya sama ya. Dalam arti kalian berdua itu selaras, saling balancing, dan ya kalau kita sudah ketemu sama kunci hati, ini susah. Sampai kapanpun ya, biarkanlah semesta itu jadi saksi kalian. Kalau memang kalian tuh tidak bisa untuk dipisahkan. Itu sih yang dirasakan. Kalian berdua merasakan ini. Ini akan berputar-putar terus. Solusinya tuh gimana sih, Kamela? Menguatkan diri. Jadi kalau misalnya kamu sama dia di sini, ibaratnya kayak, oh aku udah nggak mungkin sama dia, sudah susah. Kamu udah tahu jawabannya, maka harus ikhlas. Tetapi kalau seandainya memang masih ada kesempatan, perjuangkan. Gunanya kaki itu untuk bertahan, melepaskan dan ikhlas, atau bertahan memang memperjuangkan. Kalau dari kamu salah satunya nggak gerak, nggak akan bisa. Terutama buat cowok-cowok di sini, kalau seandainya memang kamu suka dengan dia, ya perjuangkan dong. Jangan ceweknya yang berjuangin kamu, tapi kamunya diem aja. Kita akan lihat ya, kita akan bagi di sini. Aku akan bagi 2 deh. Jika dia laki-laki, 5 aja ya. 3, 4, 5. Jika dia laki-laki, tuh laki-laki tuh selalu dia punya sifat kekanak-kanakan. Dia punya adik perempuan. Siapa yang punya adik perempuan? Dia punya sifat kekanak-kanakan dalam pengelolaan keuangan, kurang bijak dalam mengelola keuangan. Kalian ini dia lagi proses untuk memperbaiki keuangan. Bisa jadi dia jauh dari kamu. Sudah ada yang selesai ya, tapi terjebak masih masih gini, sudah selesai secara status tapi masih belum selesai secara perasaan. Saya ngelihatnya nih mungkin dia punya adik perempuan. Yang sifatnya itu berani. Kalau dia mengelola keuangan itu sulit.
Mungkin lagi ada masalah keuangan. Dan untuk dia yang wanita, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk dia yang wanita, oh, orangnya royal nih, keibuan, suka ngebayarin kamu mungkin, atau kebutuhan kamu dicoba untuk dipenuhi. Dia bisa wanita pekerja, bisa memang udah kaya ya, warisan, peninggalan dari, mungkin aja dia janda, peninggalan dari suami. Saya ngelihat di sini apa ya, energinya dia itu kayak apa ya, aku lihat tuh banyak kesenangan sih. Kalian mungkin udah pernah staycation bareng, kalau yang laki-laki sama wanita ini sudah ketemu. Seakan-akan dia adalah masa depan kamu, tetapi di sini ada pengkhianatan. Saya nggak tahu kamu yang mengkhianati atau berakhirnya karena pengkhianatan. Karena memang ada masalah perselingkuhan. Kalau mungkin dia yang berselingkuh, tapi bisa juga kamu. Ya aku nggak tahu, tapi pokoknya berakhirnya tuh karena ada pengkhianatan. Tapi sebenarnya kalau dari sisi materi dan lain-lain dia kuat secara keuangan. Mungkin umurnya jauh di atas kamu, terus kamu pilih yang lebih muda kan, bisa aja ya. Kita lihat ya untuk inisialnya. Para mau cowok mau cewek silakan, ini inisialnya nyampur ya, aku nggak bisa pisahin, silakan dilihat sendiri. Kalau memang ada namanya dia, blok rumahnya, atau ya panggilan, inisial atau apapun itu, maka tertuju ke sana. Oke, silakan di capture, di zoom kalau kurang jelas. Aku akhiri pembacaannya. Semoga beberapa hari lagi kan kita udah mau lebaran ya, harus dijaga energi baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.